siang. Sebelumnya yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMA 12 Cilegon dan yang terhormat Ibu Guru dan Bapak Guru yang berada di Sekolah SMA 12 Kota Cilegon, dan juga yang saya hormati serta yang saya sayangi Bapak Ibu wali murid yang hari ini bisa hadir mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan mental. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini sudah tersedia materi yang akan saya bawakan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa topik yang akan kita angkat hari ini yaitu terkait kesehatan mental remaja, fondasi masa depan yang kuat bagi anak bangsa. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, topik ini sangat penting buat kita selaku orang tua. Tentunya Bapak Ibu yang memiliki anak yang sekolah di sini. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Di sini, oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Fitriani. Saya di sini selaku pembicara pada kegiatan penyuluhan siang hari ini. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu, di sini ada pengertian dari apa itu kesehatan mental. Nah, dari Bapak dan Ibu di sini nih, kira-kira sudah tahu belum sih sama istilah kesehatan mental? Belum ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang menyadari kemampuan dirinya serta mampu mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif dan berkontribusi pada komunitasnya. Nah, Bapak Ibu, jadi seseorang dikatakan mentalnya sehat itu apabila dia bisa menyadari kemampuan dirinya sendiri, mampu mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif dan juga berkontribusi pada komunitasnya. Jadi sehat mental itu bukan berarti tidak stres ya Bapak Ibu, tapi sehat mental itu bisa mengelola stres dan juga emosi yang ada pada diri Bapak Ibu ataupun anak-anak didik kita gitu ya. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu ada kesehatan mental. Nah, jadi seseorang yang apabila mentalnya tidak sehat, dia akan cenderung memiliki gangguan mental Bapak Ibu. Nah, gangguan mental sendiri itu adalah gangguan jiwa di mana kondisi yang mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku seseorang. Nah, gangguan ini bisa terjadi sekali atau kronis dan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau semisalkan nih anak Bapak Ibu tidak mentalnya terganggu gitu, memiliki gangguan kesehatan mental, maka kehidupan sehari-harinya akan terganggu gitu, aktivitas sehari-harinya akan terganggu akibat tadi tidak bisa mengelola stres, emosi, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada klasifikasi gangguan mental. Nah, yang pertama itu ada gangguan mental organik. Nah, gangguan mental organik ini termasuk gangguan mental sinomantik atau gangguan mental yang berkaitan dengan penyakit otak ya Bapak Ibu. Nah, jadi gangguan mental ini timbul sebagai efek sekunder dari penyakit fisik yang diderita oleh seseorang. Misalnya gangguan metabolik, gangguan vaskuler, atau maupun trauma pada kepala. Nah, selanjutnya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Nah, kalau tadi itu kan gangguan mentalnya diakibatkan oleh kerusakan pada otak. Nah, kalau ini gangguan mentalnya akibat penggunaan zat psikoaktif. Nah, ini juga sebenarnya bisa mengakibatkan kerusakan otak loh Bapak Ibu apabila terus-menerus mengkonsumsi zat psikoaktif. Nah, gangguan mental ini tuh disebabkan karena pengaruh dari penggunaan zat psikoaktif atau dikenal juga nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, secara umum Bapak Ibu,
zat ini tuh dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada golongan uppers, terus kemudian juga downers, dan juga hallucinogens. Nah, sehingga Bapak Ibu gejala klinis yang ditimbulkan ini sangat bervariasi apabila seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, biasanya itu zat yang ketergantungan itu berupa zat inoksikasi, kemudian adiksi, terus juga ada withdrawal atau putus zat, terus delirium, bahkan sampai mengalami psikotik. Jadi gangguan kerusakan pada otak. Nah, adapun golongan-golongannya nih Bapak Ibu, golongan dari gangguan akibat penggunaan zat psikoaktif. Yang pertama itu ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol. Kemudian gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioida. Nah, terus yang ketiga itu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabionida. Nah, selanjutnya ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stedavia atau hipnotika. Terus kemudian ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kokain. Terus yang keenam itu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasia dan juga kafein. Nah, yang ketujuh itu ada gangguan dan perilaku akibat penggunaan halusinogenika. Yang kedelapan ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan tembakau yang berlebih. Kemudian yang kesembilan terakhir gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan pelarut yang mudah menguap. Nah, kesembilan golongan tersebut itu merupakan golongan gangguan kesehatan mental, gangguan mental dalam perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Nah, kemudian ada skizofrenia. Nah, Bapak Ibu udah nggak asing dong sama istilah skizofrenia. Apa ini merupakan hal yang baru buat Bapak Ibu? Kalau memang ini merupakan hal yang baru buat Bapak Ibu, nah jadi gangguan ini tuh tergolong dalam kelompok gangguan psikotik ya Bapak Ibu, yang secara klinis ditandai dengan adanya gangguan pada proses berpikir, terus kemudian perasaan, persepsi, dan juga tingkah laku. Nah, secara bermakna menyebabkan timbulnya hedayana dalam fungsi kesehariannya. Terus keempat itu ada gangguan suasana perasaan atau mood afektif ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan secara umum Bapak Ibu, mood afektif ini biasanya gangguan suasana perasaan. Nah, ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada suasana perasaan yang meningkat, disebut dengan mania, dan juga kalau suasana perasaan yang menurun itu disebut depresi. Kemudian yang kelima itu ada gangguan neurotik atau secara umumnya Bapak Ibu ini dikelompokkan sebagai kelompok neurosa dengan manifestasi klinis adanya perasaan cemas yang berlebih. Nah, sehingga tidak jarang nih Bapak Ibu seseorang itu dapat bermanifestasi dalam bentuk perilaku, kemudian emosi maupun keluhan somatik ya Bapak Ibu. Nah, yang keenam ada sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan juga faktor fisik. Nah, kondisi ini nih sering kita jumpai dalam kelompok-kelompok diagnosis ya Bapak Ibu ya. Nah, kelompok diagnosisnya tuh apa aja sih ciri-cirinya? Itu yang satu mengalami gangguan makan, kemudian yang kedua itu mengalami gangguan tidur atau non-organik, kemudian yang ketiga itu disfungsi seksual, kemudian yang keempat gangguan mental dan perilaku yang berhubungan dengan masa nifas, kemudian yang kelima ada karena faktor psikologis dan juga perilaku yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit YDK. Terus yang keenam itu ada penyalahgunaan zat, yang ketujuh itu karena sindrom perilaku YTT yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan juga faktor fisik. Kemudian yang ketujuh itu ada gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa. Nah, ini nih Bapak Ibu yang berkaitan dengan kesehatan mental pada anak remaja. Nah, kepribadian ini kan adalah totalitas dari karakteristik seseorang ya Bapak Ibu dalam kesehariannya. Jadi seseorang itu dapat dikenali dengan kita melihat kepribadiannya gitu. Nah, sedangkan gangguan kepribadian ini adalah ciri kepribadian yang tidak fleksibel gitu dan
maladaptif gitu. Jadi tidak sesuai gitu dengan kepribadian yang seharusnya. Nah, yang ke-8 itu ada retardasi mental. Nah, kalau retardasi mental ini keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap. Jadi perkembangannya itu tidak lengkap Bapak Ibu pada saat anak itu tumbuh gitu. Nah, biasanya itu pertumbuhan yang tidak lengkap itu biasanya pertumbuhan kognitifnya, kemudian bahasa, kemudian motorik dan juga sosialnya. Nah, yang ke-9 itu ada gangguan perkembangan psikologis. Terus yang terakhir Bapak Ibu ada gangguan perilaku dan emosional yang dengan onset biasanya pada masa kanak-kanak atau pada masa remaja. Nah, selanjutnya di sini nih poin pentingnya Bapak Ibu. Masa remaja. Nah, seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, anak-anak kita yang saat ini berada di bangku kelas 12 gitu ya, yang rata-rata usianya itu dari 17 sampai 19 tahun ya Bapak Ibu. Nah, jadi remaja itu dikatakan anak remaja ketika usia 10 sampai 19 tahun. Nah, di masa remaja ini anak-anak itu mengalami masa perubahan yang signifikan gitu pada saat remaja tersebut gitu. Nah, perubahannya itu apa aja sih Bapak Ibu? Nah, perubahannya itu mulai dari perubahan fisik, emosional, kemudian sosial dan juga kognitif. Nah, perubahan fisiknya itu berupa perubahan hormon ya Bapak Ibu, kemudian perubahan tubuh yang berkembang. Jadi perubahan tubuh itu kalau pada anak laki-laki itu biasanya apa? Jakun ya kan, tumbuh jakun. Nah, juga biasanya kalau pertumbuhan dalam fisik ya, perkembangan fisik pada remaja laki-laki itu biasanya perubahan suara ya Bapak Ibu ya. Kalau di wanita itu biasanya membesarnya payudara, kemudian bongkong yang membesar dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada perubahan emosional Bapak Ibu. Nah, perubahan emosional ini suasana hatinya itu akan cenderung naik turun karena posisinya seorang anak remaja ini dia masih mencari jati dirinya ya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Jadi cenderung suasana hatinya itu naik turun gitu. Kadang marah, kadang kesel gitu, kadang biasa aja gitu. Nah, kemudian perubahan yang ketiga itu ada sosial. Jadi kalau perubahan sosial itu anak remaja Bapak Ibu cenderung lebih dekat dengan teman sebayanya. Jadi kalau misalkan anak remaja itu tidak mendapatkan kenyamanan serta keamanan di lingkungan keluarga, maka ia akan cenderung mencari kenyamanan dan keamanan di lingkungan teman sebaya. Kemudian yang terakhir di sini perubahan pada anak remaja itu perubahan kognitifnya. Jadi anak remaja itu mulai cenderung berpikirnya itu lebih kritis dan juga abstrak gitu Bapak Ibu. Nah, karena adanya perubahan-perubahan ini gitu, tentu ini kan menjadi satu perhatian ya buat kita sebagai orang tua dan juga menjadikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Nih anak saya nih bagaimana gitu tuh kondisinya gitu. Pasti kan perlu perhatian ya kan dari kita sebagai orang tuanya gitu. Terutama di bagian perubahan kognitif gitu. Kalau salah berpikir kan pasti nantinya akan menjadi masalah lagi gitu kan. Nah, perubahan ini bisa membingungkan dan juga menekankan bagi anak remaja gitu. Kalau tidak diarahkan oleh kita sebagai orang tua dan juga tidak diberikan support gitu tuh, maka anak itu akan mengalami kebingungan dan juga tekanan dalam hidupnya gitu. Selanjutnya, nah di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja Bapak Ibu. Nah,
faktornya tuh ada dua ya Bapak Ibu, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, kalau faktor internalnya ini apabila anak remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental, itu dia cenderung kepercayaan dirinya lebih rendah. Nah, kemudian yang kedua, pikirannya cenderung lebih negatif dan negatif tentang diri sendiri. Biasanya anak remaja itu cenderung lebih sering overthinking. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada perubahan hormon. Tadi juga sudah ada di atas tadi bahwa emosi dari anak remaja itu biasanya naik turun gitu kan. Nah, itu bisa terjadi karena ini adanya perubahan hormon. Kemudian faktor eksternalnya di sini seseorang anak remaja itu dapat mengalami gangguan kesehatan mental apabila si anak itu mengalami tekanan akademik yang cukup lumayan besar gitu. Nah, ini menjadi salah satu faktor ya Bapak Ibu. Banyak juga anak-anak remaja yang memang mengalami gangguan kesehatan mental itu akibat dari tekanan akademik yang bertubi-tubi gitu. Terus yang kedua ada konflik keluarga. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, konflik keluarga ini juga menjadi sangat penting dan perlu perhatian dari kita ya sebagai orang tua untuk menghindari yang namanya konflik di dalam keluarga gitu. Nah, karena apabila terjadinya konflik di dalam keluarga yang mengakibatkannya nanti yang menjadi korban yaitu anak Bapak Ibu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga di sini ada perundungan atau bullying. Nah, Bapak Ibu pasti udah sering banget dengar kasus atau kejadian ya Bapak Ibu di sekolah terkait perundungan atau bullying yang terjadi gitu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi si anak remaja ini mengalami gangguan kesehatan mental gitu Bapak Ibu. Jadi perlu perhatian dari kita sebagai orang tua dan juga perlu perhatian dari Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah untuk memantau dan juga memberikan dukungan kepada anak-anak atau peserta didiknya. Kemudian yang keempat di sini ada media sosial. Kita tidak bisa memungkiri ya Bapak Ibu, di zaman yang penuh di zaman yang sudah berkembang saat ini, yang juga serba digital ya saat ini Bapak Ibu, anak-anak pasti sudah memegang yang namanya smartphone ya kan Bapak Ibu. Nah, di sini media sosial ini sangat berpengaruh terhadap gangguan kesehatan mental pada anak remaja, karena biasanya anak remaja itu cenderung melakukan atau meniru sesuatu itu yang ada pada sosial media gitu ya kan Bapak Ibu. Kayak misal contoh ada yang tawuran, dia ikut-ikutan tawuran, betul gak Bapak Ibu? Terus yang kedua, anak-anaknya lihat foto-foto yang aneh-aneh gitu, pornografi. Nah, itu kan dilihatnya dari mana? Dari media sosial. Nah, perlu kita sebagai orang tua untuk membatasi anak, bukan membatasi tapi mengawasi anak agar tidak terlena dalam media sosial gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir di sini ada kekerasan dalam rumah tangga atau lingkungan. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh saya bahwa kalau anak itu tidak mendapatkan kenyamanan dan keamanan di lingkungan keluarga, maka ia akan mencari kenyamanan lain di tempat lain, di lingkungan yang menurut dia nyaman. Kalau semisalkan dapatnya yang baik, berarti kan ya baik gitu tuh. Nah, bagaimana kalau semisalkan dapatnya lingkungan yang buruk buat dia, yang membuat dia tuh jadi nakal dan lain sebagainya gitu. Nah, itu juga sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Jadi penting banget buat kita sebagai orang tua perhatian terhadap anak. Selanjutnya, nah di sini media sosial dan kesehatan mental ini sangat berhubungan erat ya Bapak Ibu. Karena media sosial ini dapat membuat remaja membandingkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu sering dong melihat kayak postingan-postingan
di sosial media terkait membandingkan dirinya sendiri, ya kan? Nah, apalagi kalau postingan tersebut tersampaikan kepada anak kita gitu. Nah, apa yang terjadi? Dia akan lebih cenderung overthinking gitu, memikirkan dirinya sendiri. Oh, kayaknya saya ini kurang baik deh. Saya kayaknya stuck di sini aja deh. Padahal gitu, si anak itu sebetulnya butuh dukungan gitu, butuh apresiasi dari orang tuanya gitu, agar tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang yang ada di sosial media. Kemudian yang kedua, merasa tidak cukup baik, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sering melihat media sosial, yang terjadi pada diri kita itu, jadi kita merasa rendah diri gitu, ya kan Bapak Ibu. Jadi merasa tidak cukup baik aja gitu, selalu rendah diri gitu, karena melihat pencapaian-pencapaian orang lain di media sosial. Nah, kemudian yang ketiga di sini menimbulkan tekanan dan kecemasan pada diri remaja tersebut gitu. Jadi ini bisa menjadi faktor juga ya, salah satu faktor yang mempengaruhi gangguan kesehatan mental. Selanjutnya di sini ada dampak buruk bila diabaikan, Bapak Ibu. Jadi perlu diperhatikan banget ya Bapak Ibu. Nah, di sini kesehatan mental yang buruk itu bisa menghambat prestasi akademik. Nah, ini kan penting banget ya Bapak Ibu, apalagi anak-anak kita yang sedang duduk di bangku kelas 12 yang nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau prestasi akademiknya terganggu gitu kan, maka itu juga akan mempengaruhi masa depan si anak tersebut ya Bapak Ibu. Jadi ini perlu banget perhatian dari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua di sini ada hubungan sosial. Nah, jadi kalau misalkan hal tersebut atau gangguan kesehatan mental itu diabaikan, si anak atau remaja tersebut hubungan sosialnya akan terganggu gitu. Dia akan cenderung lebih banyak menutup diri dan sering mengurung diri gitu di rumah, tidak mau bersosialisasi di lingkungannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada pengambilan keputusan. Nah, kalau kita mengabaikan anak yang memiliki gangguan kesehatan mental terus dibiarkan gitu. Contoh lah, misal gangguan kesehatan mental stres gitu, ataupun depresi. Kita biarkan gitu si anak itu mengalami depresi. Nah, akibatnya itu si anak ini akan susah mengambil keputusan gitu, karena dia sendiri pun tidak yakin gitu sama diri dia sendiri. Dia udah terlalu banyak pikiran gitu tuh. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada perkembangan identitas diri. Nah, dari diabaikannya gangguan kesehatan mental ini itu dapat menghambat perkembangan identitas diri. Jadi si anak ini tidak bisa mengenali dirinya sendiri, akibatnya jadi krisis identitas gitu kan. Yang dimana anak remaja ini lagi gencar-gencarnya mencari jati diri gitu. Kalau misalkan anak mengalami gangguan kesehatan mental gitu, maka berakibatnya si anak tidak memiliki identitas diri gitu, krisis identitas gitu. Nah, yang terakhir di sini ada keterampilan sosial. Itu sama aja sama hubungan sosial. Jadi dia tidak bisa bersosialisasi di lingkungan masyarakatnya atau di lingkungan sekitarnya. Di sini ada Bapak Ibu data dan fakta. Berdasarkan data WHO dan survei di Indonesia, sekitar 10-20% remaja itu mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental. Nah, termasuk depresi, ya kan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, adapun survei dari NAMHS 2022 menunjukkan 15,5 juta remaja di Indonesia, sekitar 34,9% itu memiliki masalah kesehatan mental. Nah, selain itu juga sekitar 1 dari 20 remaja merasa lebih depresi, cemas, kesepian, dan juga sulit berkonsentrasi dibandingkan sebelum pandemi COVID. Jadi ini data diambil dari setelah COVID ya Bapak Ibu ya. Kemudian next. Nah, Bapak Ibu bisa loh mengenali tanda-tanda si anak ini apakah dia mengalami gangguan kesehatan mental atau tidak. Yang pertama itu Bapak Ibu bisa melihat apakah si anak ini menarik diri dari lingkungan sosialnya atau tidak. Nah, itu perlu menjadi hal serius yang Bapak Ibu harus perhatikan gitu. Kalau misalkan anak sudah memiliki tanda-tanda ini gitu, menarik diri dari lingkungan lah. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan dong buat kita sebagai orang tua. Ini anak kenapa nih? Dia cenderung lebih mengurung diri di rumahnya gitu. Kemudian yang kedua di sini ada pola
tidur atau makan berubah drastis gitu. Dan biasanya kalau orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu cenderung pola tidurnya acak-acakan, kadang begadang, terus kadang gak tidur dan lain sebagainya. Terus pola makannya juga ikut berubah gitu, kadang makan, kadang enggak gitu. Itu karena akibat dari hormonnya tadi itu, karena depresi kan si anak ini. Kemudian yang ketiga itu ada prestasinya menurun. Nah, tadi juga ada kan akademiknya mempengaruhi akademik ya kan. Terus yang keempat di sini ada ledakan emosi berlebih. Tadi juga ada kan emosi anak remaja itu cenderung lebih naik turun. Nah, apalagi gitu ditambah dia mengalami gangguan kesehatan mental, maka emosinya akan semakin meledak-ledak gitu. Kemudian yang kelima di sini menyakiti diri sendiri. Nah, coba deh Bapak Ibu perhatikan gitu anak-anaknya. Apakah anak Bapak dan Ibu ini sering menyakiti dirinya sendiri? Kan kita nggak tahu gitu. Nah, bagaimana sih caranya kita biar tahu nih si anak nih sering menyakiti dirinya nggak sih? Coba ajak berbicara berdua gitu kan, ngobrol. Terus yang terakhir di sini adalah bicara tentang bunuh diri. Nah, kalau anak sudah membicarakan tentang bunuh diri, artinya ini sudah sangat parah ya Bapak Ibu. Nah, perlu perhatian banget dari Bapak Ibu ataupun dewan guru yang ada di sekolah dan juga teman sebaya bagi anak tersebut gitu. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada peran orang tua, guru dan lingkungan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Nah, yang pertama itu di sini dengarkan tanpa menghakimi anak. Jadi Bapak Ibu perlu mendengarkan apa nih keluh kesah dari anak kita tanpa menghakimi si anak tersebut gitu atau anak remaja tersebut. Yang kedua, bangun komunikasi terbuka antara orang tua dan anak ataupun antara guru dan juga siswa gitu kan. Kemudian yang ketiga, ajarkan keterampilan mengelola stres. Nah, biasanya anak itu akan cenderung lebih paham kalau anak itu masih di bawah usia yang emang masih bisa diarahkan gitu. Kalau remaja kan cenderung dia sudah tadi itu berpikirnya kritis dan abstrak gitu kan. Nah, perlu kita ajarkan kembali gitu dengan hati-hati dan dengan pendekatan komunikasi yang terbuka gitu dengan anaknya gitu kan. Terus yang keempat di sini, bawa ke psikolog jika perlu gitu. Nah, kalau misalkan kondisi dari anak tersebut sudah parah Bapak Ibu, lebih baik dibawa ke psikolog atau tenaga profesional. Nah, yang terakhir di sini menciptakan rumah atau sekolah yang aman secara emosional gitu agar anak bisa merasa nyaman dan aman di lingkungan sekolah ataupun di rumahnya. Next. Nah, di sini ada strategi menjaga kesehatan mental. Yang pertama itu mendorong remaja untuk cukup tidur dan juga makan yang sehat, ya kan? Terus yang kedua itu harus olahraga yang teratur biar badan kita tetap sehat dan anak-anak kita juga bisa sehat gitu. Terus yang ketiga, bicara dengan orang yang terpercaya gitu. Nah, biasanya anak remaja ini cenderung tadi kan lebih percaya kepada teman sebayanya gitu kan. Nah, maka kita sebagai orang tua harus mengambil peran nih, gimana caranya biar kita bisa dipercaya oleh anak kita gitu kan. Nah, terus yang keempat di sini kurangi paparan media sosial. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa media sosial ini sangat berpengaruh bagi seseorang apabila mengalami gangguan kesehatan mental. Terus yang terakhir di sini latihan relaksasi atau teknik relaksasi gitu ya Bapak Ibu, seperti mengambil nafas, mengatur nafas gitu ya. Terus bisa juga journaling gitu kalau misalkan kita sedang merasa
depresi atau stres, ajaklah anak itu untuk melakukan journaling. Terus yang terakhir ada meditasi. Next, biar kita nggak bosan banyak-banyak ngobrol ya. Nah, kita ice breaking dulu, boleh? Boleh. Oke. Nah, coba Bapak Ibu balik ke sebelah kanannya Bapak Ibu. Nah, coba pegang pundak dari sampingnya Bapak Ibu, kemudian pijitin satu-satu. Nah, biar relax gitu ya, biar nggak pegel, duduk aja. Oke, sekarang gantian. Pijat tidak benar. Pijitin. Nah, biar kita nggak bosan ya Bapak Ibu ya. Oke. Aduh, Sekarang untuk balik lagi ke sini Bapak Ibu. Angkat tangannya semuanya ke atas. Kemudian seperti ini. Nah, ini fungsinya biar otot-otot kita bisa meregang gitu ya, meregangkan otot gitu. elastis. Nah, kemudian sudah cukup. Gimana Bapak Ibu? Ini ya, udah relax ya. Nah, sekarang kita nyanyi kali ya. Nyanyinya seperti ini, bentar. Nah, nanti Bapak Ibu ikutin saya. Nah, sekarang saya dulu ya Bapak Ibu. Nah, ininya udah saya kirim ya di grup. Jadi gini nadanya. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Nah, begitu. Nah, sekarang bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang saya hidup dan bersemangat. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Boleh sekali lagi kali ya, biar lebih semangat ya. Oke, udah hafal kan? Nah, 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Oke, beri tepuk tangan buat Bapak Ibu. Nah, sekarang ada nih jargon buat kegiatan kita hari ini. Semangat pagi, semangat ya jawabnya. Semangat pagi, semangat. Semangat pagi, semangat. Sehat mental, sehat jiwa, sehat raga. Gitu ya Bapak Ibu. Sehat jiwa, sehat raga. Oke, 1, 2, 3. Semangat pagi, semangat. Semangat pagi, semangat. Semangat pagi, semangat. Sehat mental, sehat jiwa, sehat raga. Nah, ada juga nih Bapak Ibu, satu kali lagi ya, biar kita lebih rileks lagi nyanyinya. Nah, nanti Bapak Ibu ikutin ya. Nah, gini nadanya. Ayo kawan, kita bersama jaga mental pada anak dan remaja. Sehat jiwamu, sehatkan mentalmu. Beri negeri ini dengan karyamu. Ayo kawan, kita bergembira. Jangan bersedih apalagi murung diri. Ayo berprestasi, jangan rendah diri. Kita bersama membangun negeri ini. Gitu. Gimana? Udah hafal belum? Kita bareng-bareng ya. Udah 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama jaga
mentalmu, beri negeri ini dengan karyamu. Ayo kawan, kita bergembira, jangan bersedih apalagi murung diri. Ayo berprestasi, jangan rendah diri, kita bersama membangun negeri ini. Oke, beri tepuk tangan buat semuanya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada Bapak Ibu studi kasus yang sudah saya rinci gitu, yang terjadi di peristiwa yang memang benar-benar terjadi gitu. Di sini ada Rina, seorang siswa berprestasi. Nah, dia ini awalnya siswa yang berprestasi gitu. Namun pada saat pertengahan ajaran gitu, si anak ini mulai bolos dan juga murung gitu Bapak Ibu. Nah, kan ini menjadi pertanyaan sebagai guru dan juga orang tua. Nih, kira-kira anak saya kenapa gitu kan? Nih, anak didik saya kenapa nih bisa bolos terus padahal dia sebelumnya berprestasi banget gitu kan? Nah, ternyata si anak ini nih mengalami tekanan dari orang tua untuk selalu mendapatkan ranking 1. Nah, ini kan menjadi masalah ya Bapak Ibu. Secara nggak langsung anak itu tertekan gitu. Karena gimana caranya nih saya harus dapat ranking 1 terus, padahal di dalam diri dia sendiri pun dia capek gitu tuh. Tidak ya capek lah memenuhi ekspektasi dari orang tuanya itu gitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh guru, orang tua atau teman? Nah, menurut Bapak Ibu nih, apa sih hal yang bisa dilakukan oleh guru atau orang tua atau teman dari studi kasus di sini? Kira ada nggak? Jangan memaksa, betul. Ada lagi? Komunikasi terbuka ya, berdua bersama anak. Oke, next. Bagus Bapak Ibu jawabannya, keren. Nah, terakhir di sini Bapak Ibu kesimpulan. Jadi kesehatan mental itu adalah fondasi masa depan untuk remaja atau untuk anak kita. Nah, tanpa kesehatan mental, potensi mereka itu bisa terganggu Bapak Ibu. Akibatnya gangguan kesehatan mental tadi itu. Nah, jadi mari Bapak Ibu normalisasikan soal emosi dan kesehatan mental pada anak kita, terutama pada anak remaja. Next. Nah, terakhir Bapak Ibu, remaja tidak hanya butuh pelajaran, tapi juga butuh pelukan. Jadi kita sebagai orang tua perlu banget memperhatikan anaknya, memberikan support kepada anaknya, dan juga menjadi teman bagi anak kita gitu. Nah, mungkin cukup dari saya materi penyuluhan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu dapat memahami dan juga tidak merasa tabu lagi terkait kesehatan mental. Terima kasih. Dengan kasih menggerakkan hati, dengan hati menggerakkan tangan. Billahi fisabilil haq khairan nas anfa'hum linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai.